8 mahasiswa ditetapkan tersangka demo ricuh di depan kampus Universitas Muhammadiyah, Jalan Sultan Alauddin Kecamatan Rapocini, Makassar, Senin kemarin. Ke-8 mahasiswa itu resmi mengenakan baju tahanan di sel Polrestabes Makassar. Mereka dihadirkan dengan tangan terborgol saat konferensi persen yang dipimpin Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, Kompol Devi Sujana, Selasa 9 Juli 2024, sore. Dalam aksi demo itu, kata Kompol Devi, salah satu dari 8 tersangka memberontak saat hendak diamankan. Aksinya itu pun mengakibatkan polisi bernama Bribka Sulaiman terbanting ke aspal hingga terluka. Hasil pemeriksaan sementara, lanjut Devi, demo mahasiswa menamakan diri, KAMRI, Komite Aktivis Rakyat Indonesia, hanyalah simulasi setelah mereka mengikuti pengkaderan. Mereka yang telah diamankan dan ditetapkan tersangka, juga telah menjalani tes urin yang hasilnya negatif. Tidak hanya itu, Devi juga menyebut aksi unjuk rasa yang dilakukan tidak mengantongi surat pemberitahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada saat ini kita melaksanakan rilis tentang penanganan perkara terkait demo yang berakhir rusuh dan adanya anggota kepolisian yang melakukan pengawalan kemarin mengalami luka di kepala. Ya, jadi amankan 8 orang pelaku yang diduga terkait dengan kerusuhan kemarin secara langsung. Ini 8 orang di belakang ini, dia ada yang melakukan pembakaran ban di tengah jalan, kemudian dengan sengaja juga menghentikan truk, membajak, dan juga ada yang naik ke atas truk dan juga berorasi. Dan juga ada yang juga itu yang melakukan perlawanan, yang menolak dan berontak ketika akan diamankan oleh anggota kepolisian, sehingga mengakibatkan salah satu anggota dari personel Polsek Rapocini mengalami luka di kepala. Ya, nah terkait 8 orang ini kita masih melakukan pengembangan terhadap inisiator ataupun apa namanya itu aktor intelektualnya yang melakukan perencanaan dan melakukan perancangan terhadap aksi kemarin. Ya, nanti kami expose, kami sampaikan untuk data lengkapnya. Ya, jadi berdasarkan hasil penyelidikan, kita cek juga selain dari saksi-saksi di lapangan, juga dari handphone grup WA dari para pelaku ini. Nah, ternyata ditemukan di sana bahwa demo yang disampaikan kemarin itu tuntutannya hanya bagian dari latihan. Endingnya untuk melakukan pembakaran, pembajakan ban, dan rusuh seperti itu emang sudah direncanakan sebelum demo dilakukan. Jadi kemarin itu rusuh kemarin itu tidak berlangsung spontan, ya, tidak berlangsung spontan karena situasi di lapangan, tapi memang sudah disetting sebelum kejadian terjadi. Ini kita buktikan dari chat-chat WA-nya. Mungkin nanti kita akan screenshot, kita akan hadirkan nanti untuk diberikan kejaksaan. Ya, terhadap mereka ini kita kenakan pasal 192 KUHP sub pasal 63 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Nah, kemudian untuk yang melakukan kekerasan dan melawan petugas itu yang di ujung, selain pasal itu yang dikenakan yang tadi, juga kita kenakan pasal 351 dan pasal 214 KUHP melawan petugas. Ya. Kemudian ada 2 orang yang masih kita lakukan pencarian sampai sekarang atas nama Kifli dan juga atas nama Marlo. Nanti fotonya mungkin di-share sama ini kan ya. Ya. Itu aktor intelektualnya. Ya, jadi setelah mereka diamankan,
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.